Hi guys, we are Sam's Corner. Sekarang kita mau bahas tentang major, solfe, minor, sama teori. Pertanyaan pertama apa nih? Pertanyaan pertama, kalian tuh majornya apa sih? Coba Audrey dulu, apa majornya? Kalau gue majornya tuh vokal konten. Contemporary vocal. Aku piano klasik. Nah, tunggu. Tapi kan orang di luar sana kan belum tahu ya major tuh apa sih? Guys, ada yang bisa jelasin nggak major tuh apa sih? Jadi di kuliah musik itu selain harus pilih jurusan yang terapi, edukasi, PAPM, performance, kalian disuruh pilih satu instrumen yang kalian bakal jadi major. Nah, dan major itu pokoknya itu is your focus instrument. Misalnya Stephanie itu piano klasik, Mel itu piano klasik, but their jurusan itu is Stephanie's PAPM and Mel is sound design. While me, aku tuh musik terapi, tapi major aku vocal content gitu. So major is your main instrument that you will work on the whole time you're in the College of Music gitu. Dan major tuh SKS-nya juga gede guys, jadi satu semester 4 SKS. Tapi kalau ngambil major tuh kita harus ngambil PPE atau nggak sih? Iya, jadi PPE itu Practice Performance Evaluation ya. Jadi kelas itu jalannya bareng sama major, soalnya in major you learn songs, you learn your pieces, and in PPE itu you study how you perform the pieces. Makanya namanya practice performance evaluation gitu. Jadi kan setahu saya piano klasik kumpul-kumpul juga kan. Kayak kalian perform di depan orang-orang, kalian anak-anak piano klasik, terus nanti bakal kasih feedback, yang bagus atau terus yang bisa di-improve ini gitu. Pokoknya. Jadi PPE jalannya bareng sama major. As long as you have major, you have PPE gitu. PPE itu 0 SKS ya guys? Itu 1 sih? 0. 0. So, what is having major classes like for you guys? Biasanya di major kalian ngapain gitu? Di major kita dikasih bahan kan, terus kayak gambarannya itu kayak kamu tuh les gitu loh. Kalau les kan tiap minggu sekali pertemuan gitu kan, kayak sejam gitu. Nah, kita juga sama gitu, cuman ya fokusnya kayak ya lebih fokus gitu loh, nggak cuma sekedar les-lesan doang gitu loh. Dan kalau di major di kuliah tuh udah bukan bahas lagi kayak note atau cara baca belajar gitu, pasti lebih ke detail dan interpretasi, articulation dan sebagainya gitu. Yang penting di major itu jangan latihan pas waktu major. Nyari mati. Iya. Yang penting ya, kalau misalnya kalian mau masuk ke kom atau di univ lain atau di UPH itu, pokoknya kalau masuk major itu bukan arti itu waktu untuk latihan, itu waktu untuk kayak menunjukkan aku udah latihan bagian ini, yuk kayak kerjain latihan bagian ini. Karena kalau kamu masuk tanpa ada latihan, pasti antara kamu diomelin, disuruh keluar jangan balik sampai latihan, atau pokoknya janganlah gitu kayak lebih baik absen daripada nggak latihan. Iya, lebih baik. Tapi jujur kadang-kadang lebih baik absen, ambil jatah absen daripada kamu buang waktu kamu sama buang waktu dosen kamu. Udah buang waktu, emosi juga kan. Iya, sakit hati dikatain kan. Gitu sih. Kalau di piano majornya kan kalian kan dosennya beda atau sama sih? Apanya? Kenapa? Dosen major. Beda. Beda. Jadi ceritain dikit lah kalian dosen, misalnya di major kalian suruh ngapain awal sampai akhir gitu.
Steph, gimana Steph? Kalau aku sama dosen aku itu biasa, jadi misalnya aku dikasih bahan, dia modelnya aku dikasih bahan, aku harus pelajarin semuanya. Kan tiba-tiba pas major, surprise mau bahas ini, nah gitu. Beda ya berarti ya. Surprise mau bahas ini, terus dalam hati kayak ampus gitu kan. Tapi ya gitu deh. Terus akhir-akhir ini baru aku bilang kayak, aduh aku mau dijadwalin aja gitu biar nggak surprise banget kan. Kalau surprise kan kaget ya, orang lagi belajar dia dikasih Beethoven gitu kan. Nah terus ya udah gitulah, aku mah major mah ya senang sedih ya ada campur-campur lah. Kalau aku beda sih sama Steph. Aku dari pertama itu dikasih bahan kan. Jadi kan kita major itu juga sekalian buat nyiapin juri, upper, recital gitu kan. Nah jadi kita udah nyiapin bahan dari awal sampai akhir. Terus pas major aku disuruh pilih gitu loh, mau mainin lagu apa, udah siapin lagu apa gitu. Jadi kebalikannya sama Steph, aku disuruh jadwalin sendiri gitu loh, mau bahas apaan aja. Tapi paling kayak kalau sekarang sih dia ngomong gitu, minggu depan aku mau denger lagu ini gitu, tapi nggak surprise gitu loh gitu. Sekarang aku juga gitu. Kalau dulu pas sebelum corona, surprise. Nah itu. Kalau kamu gimana? Kalau aku kan beda, aku kan vokal gitu. Jadi biasanya tuh dikasih lagu. Jadi minggu pertama kan biasanya nggak ada major kan gua. Soalnya itu baru dikasih lagu gitu. Terus kasih lagu, suruh belajar. Terus di major, di kelas majornya itu biasanya pemanasan. Dan pemanasannya itu latihan nafas sama biasa vocalization gitu. Itu bisa kayak 35 menit untuk itu aja. Habis itu baru gua harus kayak nyanyiin lagu, terus ngomongin pas kemarin pas lagi latihan lagu, apa yang susah gitu, apa yang bagiannya susah. Terus ya abis itu di run through lagunya berapa kali, terus each run through pasti ada kayak feedback, oke, ini can we make it more like this, can we make it more like this, biasanya gitu sih kalau di vokal. Berarti nggak, pemanasannya tuh pas jam vokalnya itu ya? Iya, tapi biasanya enaknya juga kalau kamu udah bisa pemanasan sebelum ya, pemanasan dikit sebelum major. Itu sih. Alright, so kan tadi udah bahas major, sekarang minor. Apa itu minor dan apa aja minor kalian gitu? Jadi gue mulai dulu. Kalau minor itu basically it's bukan half sih, kayak it's like another instrument you take. Tapi bukan fokus ke situ, kayak cuman mau ambil satu instrumen lagi gitu untuk kayak learn a new instrument. And berapa sih SKS minor? 2 ya? 2. Iya, 2. Jadi itu biasanya gue ambilnya sampai minor 4 sih. Jadi gue ada 4 minor gitu. Minor gue itu clarinet. So I learned how to play clarinet. Gue pilih clarinet gara-gara pas gue di SMA gue udah main di jazz band. Bass clarinet. Jadi kayak gue ya udah pas di sini gue kan udah punya clarinet punya gue sendiri gitu. Jadi gue bilang oke, ya udah, gue pasti tanya kamu mau dikasih minor atau kamu ada itu apa namanya suggestion. Gue suggest aku ambil clarinet ya gara-gara gue udah punya. Jadi gue pakai clarinet aja gitu. Kalau Stephanie? Kalau misalnya aku tuh awalnya tuh pengennya minornya violin, karena aku udah main violin sebelumnya gitu kan. Ya nggak jago-jago banget sih, cuman ya udah bisa lah gitu. Cuman nggak boleh ngambil violin, nggak tahu kenapa sih.
bolehnya viola gitu. Tapi aku nggak bisa main viola dan kayak agak boring gitu ya, udah ada violin dan viola lagi, beli lagi gitu. Jadi ya udah aku ambil yang kontras banget gitu. Terus ada klarinet kan, ya udah aku ambil klarinet, terus dikasih, udah. Jadi aku ambil klarinet, tapi cuma 1 semester. Oh iya. Ya aku cuma 1 semester karena semester 1 ternyata aku udah ambilnya 2 SKS. Oh. Kayaknya salah enroll. Ya udah. Mel? Kalau aku hampir sama kayak Steph. Jadi pertama tuh aku kepingin violin, soalnya dari sebelum daftar ini tuh aku kan udah denger kalau kita harus punya major instrumen sama minor instrumen kan. Nah aku udah nyiapin tuh, kayak udah belajar dikit-dikit gitu kan. Tapi ternyata nggak dibuka gitu loh pendaftaran buat violin, adanya viola. Terus aku nggak mau karena baca partitur viola itu susah banget. Kan ya takut gini lah, kayak nggak terbiasa juga kan. Terus akhirnya aku ngambil kontrabas karena kayak menarik gitu loh, instrumennya gede, terus ya bass betot lah ya. Aku ngambil 2 semester gitu. Seru sih. Sebenarnya minor itu seru, tapi yang gue kurang itu dari minor, gue kurang bisa aplikasiin. Kayak nggak ada ensemble untuk gue bisa mainin. Jadi gue motivasi untuk lanjutin klarinet itu kayak rendah banget, soalnya kan nggak kayak major kan ada PPE gitu, terus kayak bisa tampil gitu biasanya ke RS gitu atau konser gitu. Tapi kalau minor kan kayak nggak dikasih opportunity to join like an ensemble gitu for you to practice what you're playing in minor. Jadi kayak kurang involvement aja sih tentang minor. Semoga ke depan bisa diperbaiki gitu. Sebenarnya sayang banget, gue padahal suka banget main di jazz band gitu. Ya walaupun gue nggak jago, tapi kan kalau dilatih terus kan, misalnya dari tahun pertama dilatih terus kan, kalau sekarang tahun ketiga kan pasti udah kayak ada perkembangan banyak gitu. Iya. Itu aja sih. Sama sih. Awal-awalnya tuh kayak seneng gitu kan, siapa tahu mikirnya bisa ikut kayak orkestra kuliahan gitu-gitu kan. Iya ternyata sulit ya. Jadi ya. Alright. Mel, what's the next question? Menurut kalian solve sama teori itu susah nggak? Jelasin dulu dah. Stephanie solve sama teori itu. Udah kan? Pas kemarin udah kan? Iya, udah. Udah. Harus dijelasin nggak? Kayaknya enggak kan? Salah. Ya udah. Jawab dulu Stephanie. Apakah solve dan teori susah? Teori nggak susah. Menurut aku teori klasik ya. Karena itu masih bisa dipelajarin, teori itu masih bisa belajar. Kalau solve, nah udahlah. Kalau apalagi nggak perfect pitch, udahlah, nggak usah berharap banyak. Ya udahlah, yuk deketin lah teman kamu yang perfect pitch. Nah, udah. Kayak dia tuh, kayak Memel. Dia temen pas UTS atau quiz atau apa, pasti aku sebelahan sama dia. Oh, Memel perfect pitch. Anjay, pengen. Kalau kamu, kalau Audrey solve sama teorinya yang konten kayak gimana? Iya, jadi kan klasik, untuk yang nggak tahu aja, yang lagi dengerin, pelajaran tuh biasanya di split antara klasik sama kontem. Nah, yang pertama itu solve sama teori. Solve sama teori itu dipisah juga antara klasik atau kontem. Jadi yang vokal klasik ambil yang klasikal solfeggio sama teori. Kalau semua yang kontem ambilnya yang kontem, kecuali komposisi mereka ambil klasik selalu. Jadi
untuk teori sama solve untuk kontem itu sebenarnya gimana ya? Teori itu gampang. Gue setuju sama Stephanie. Kalau kamu ada niat untuk belajar sama, pokoknya kalau kamu udah paham kayak kayak peraturan sama struktur misalnya atau kayak sistem yang diajarin, pasti kayak gampang ke translate kalau misalnya disuruh arrange ini kayak gini, arrange ini kayak gini gitu. Tapi memang kayak the more you go into it, kan ada 4 kan, jadi solve sama teori 1, 2, 3, 4. The longer it takes, the harder it gets, the more complicated the concepts are. Tapi kalau kamu ngerti solve yang diajarin solve 1, solve 2 harusnya gampang. Kalau kamu ngerti bahan di solve 2, solve 3 harusnya ada bridge-nya gitu di antara semua solve, except for solve 4. Solve 4 tuh kayak paling kayak kita belajar ini, padahal yang 3 pertamanya kayak nggak ada bahas tentang kayak solve 4 gitu, kayak langsung aja di bahannya yang lebih kompleks gitu. Kalau solve pokoknya kalau itu latihan telinga sih, jadi kayak aku juga setuju kalau kamu nggak perfect pitch bakal susah. Tapi ya walaupun kamu nggak perfect pitch bukan berarti kamu fail. Yang penting itu kamu latihan, soalnya kalau kan yang perfect pitch mereka udah bisa tahu ini intervalnya apa, terus dari intervalnya sama notnya bisa langsung tebak ini kayak gini chordnya, ini kayak gini inversinya, ini kayak gini extensionnya gitu. Nah kalau kamu bukan perfect pitch, which is a lot of people, apalagi drummer, no offense, tapi biasanya kayak gitu sih, drummer itu paling kesusahan di solve, kecuali di ritmenya. Tapi di melodi sama di side sing-nya aku tahu mereka banyak kesusahan gitu, sama yang hearing exam. Jadi latih sih, kayak susah, makanya harus latih, soalnya itu emang skill yang gak common ya itu. Kalau kalian pas latihan juga mau stres gak sih? Udah. Kalau Memel gimana, dua-duanya gampang ya? Enggak ngawur. Aku sih teori itu masih bisa diikutin gitu selama kamu ada niat belajar. Soalnya kan itu kayak saklek gitu kan, jadi kayak kamu udah ngerti konsepnya, ya udah tinggal kamu lakuin di testing gitu loh maksudku. Yeah. Nah kalau solve, meskipun kamu perfect pitch apa enggak itu tetap susah sih menurutku. Kecuali ya kayak kalau misalnya ditanya interval, terus kalau ininya major, minor atau apa sih yang color tuh loh Steph? Diminish, augmented. Itu aku masih bisa. Nah tapi kalau udah yang suruh side singing, nah kita itu kan bukan kita itu movable do ya? Iya, movable do. Nah aku itu fix do biasanya. Nah jadi itu susah biasa gitu, dasar orang perfect pitch. Iya, tapi walaupun tapi perksnya dia tuh lebih banyak daripada kekurangannya. Enggak lah. Kalau penyanyi enakan movable. Kalau penyanyi enakan movable. Kalau instrumentalis aku tahu, ya emang lebih enakan fix do sih. Iya, soalnya kayak di otakku itu kebayangnya tuh kalau misalnya sol ya sol, bukan sol itu do gitu. Iya. Jadi kayak harus ngafalin solnya tuh nadanya apa baru bisa nyanyiin gitu. Itu kalau di otakku itu. Di otakku blur. Sama kalau kesusahan di ritme, ritmenya solve itu nggak tahu ya. Kayak menurutku susah aja gitu loh. Soalnya kan kita disuruh juga nebak, kita kan ada dictation juga kan ritme. Kalau ritmenya nggak bisa ya sama aja gitu. Meskipun kamu perfect pitch apa enggak. Jadi ya mau perfect pitch nggak ya harus belajar sih. Kan kita ini, aku ritme, kamu itu not. Aduh.
Aku bagian rhythm kuat sih. Aku yang lemah itu malah yang itu yang. Ya kan, rhythm tuh lebih gampang daripada. Rhythm tuh gue lebih gampang sumpah. Tapi kalau misalnya harus tebak, oh ini chord-nya apa sama extension-nya kayak gimana kayak. Tapi gue aman. Gue singing aman. Yang penting jangan di modes. Kalau modes gue nyerah sih kalau singing di modes gue itu paling susah di solfege 3 kayaknya. Singing tapi modes gitu. Apalagi kalau Dorian, Lydian, Mixolydian aman kan itu gampang gitu. Tapi kalau udah Locrian, Phrygian, gila ada. Kayak harus pause dulu harus kayak latihan, pasti kayak latihannya 4 hari gitu, 5 hari sebelum kelas solfege lagi soalnya nanti kan biasanya diperiksa, oke, kamu udah bisa nomor ini enggak, yuk ke depan coba singing tuh. Itu pintar-pintar kita aja sih gimana ya. Iya itu juga. Yang penting lulus. Nah, ini kan mau nyambung sih kayak ke pertanyaan ke selanjutnya, gimana cara nggak fail? Profesor sama teori. Gimana Sam? Ya cari tahu aja sendiri gimana. Gimana ya? Ya pintar-pintar aja gitu. Oh, download aplikasi. Ada aplikasi apa namanya? Lupa, Solfege something. Itu tiap hari mainin aja. Nanti ya lama-lama inilah. Tapi jangan berharap main itu nanti langsung dapat 100 tuh nggak mungkin sih. Tapi ada temanku gara-gara download aplikasi itu kan, dia tuh ngafalin nadanya gitu loh. Jadi kayak dia tahu do itu gimana, re itu gimana, mi itu gimana. Tapi ya itu cukup membantu gitu. Kalau udah nebak chord dia baru gak bisa. Nah itu ya. Maksudku itu nebak chord. Ada di aplikasinya. Kalau misalnya Audrey gimana? Kalau di konten pinter-pinter aja sih. Tahu lah ya. Kalau tahu posisi duduk enak yang mana, tuh. Harus ada. Pokoknya ada duduk. Pokoknya ada kursi yang kamu udah tahu, oke, ini enak di kursi ini. Kalau kamu duduk di kursi ini aman. Ya. Selain itu, pokoknya yang paling penting itu latihan sih. Sama kalau kamu nggak ngerti apa, minta bantuan dosen. For solfege ya. For theory. Kalau solfege bisa minta bantuan. Kalau gue sih kalau minta bantuan tentang solfege itu gue minta bantuan Ko Martin kayaknya ya pas itu kayak I asked him for help soalnya dia kan dosen gue pas solfege 3. Terus dia bantu gue, oke, kamu coba kayak dikasih gue tugas gitu, bukan tugas sih kayak activity yang bantu nebak, oh ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini, kayak lebih ke familiarize, oh ini lagunya pakai Lydian, terus Lydiannya kayak gini suaranya, oh ini lagunya pakai Dorian, ini Dorian kayak gini suaranya gitu. Jadi kalau kamu memang kesusahan, nggak boleh ini nggak sih, nggak boleh malu-malu nanya gitu nggak sih? Iya beneran, harus berani nanya supaya kamu itu bisa nangkap lebih dalam, karena kalau enggak susah sih. Iya benar. Alright, last question. Best way, cara terbaik untuk prepare sebelum major? Mel. Oke. Yang jelas bangun lebih pagi, karena kalau enggak nggak bisa main bro. Kayak kan aku piano. Kalau misalnya misal nih kelas jam 10. Kalau kamu bangunnya jam 10 juga, maksudnya kayak prepare-nya cuma 5 menit 10 menit itu nggak cukup menurutku. Soalnya jarimu tuh kayak masih kaku banget gitu. Kalau aku biasanya nge-prepare 2 jam sebelumnya atau at least 1 jam sebelumnya gitu. Jadi kayak bisa ngelemesin tangan dulu gitu loh. Biar nggak diomelin.
Gitu. Kalau Stephen? Kalau aku tuh selalu dapat major yang dimana kelasnya tuh dari pagi. Jadi maksudnya major tuh di tengah-tengah pertengahan. Jadi kelas major. Jadi nggak bakal sempat buat lemesin tangan gitu-gitu ya. Jadi tips aku tuh banyak-banyak berdoa aja. Terus ya siapin mental. Terus udah pikirin aja worst case aja udah ya. Jadi kalau misalnya diapain kayak oh ya aku udah pikirin ini kok tadi gitu ya. Terus semalamnya tuh latihan, pokoknya latihan terus lah gitu lah. Ya. Udah sih, yang penting kuat mental. Kalau misalnya dikatain mainnya jelek ya udah terima aja. Ya, I think it's important juga. Pasti ada hari-hari yang kalian main jelek. Nggak mungkin selama kalian major di kuliah itu kalian main bagus setiap kali. Nggak mungkin. Pasti ada banyak kali, bukan banyak tapi ya banyak sih, tapi pasti ada banyak momen kayak kalian tuh merasa dan kalian tuh kayak tahu oh ini kali ini hari ini jelek gitu. Tapi makanya latihan, makanya ada major gitu supaya bisa improve gitu. Kan kalau kamu satu bagian jelek-jelek terus berarti kamu kurang latihan. Tapi kalau misalnya kayak oh bagian ini udah oke, bagian selanjutnya masih jelek dikit, ya itu kan progress gitu. Setidaknya yang bagian yang kemarin udah bagus, ya emang bagian selanjutnya emang belum dikerjain secara full gitu, makanya masih belum clean gitu. Sama untuk vokal juga, kayak apalagi vokal itu kalau gue itu sensitif banget tenggorokan gue. Jadi kalau misalnya kurang tidur, makanya nggak tepat gitu, pasti udah ngaruh banget. Dan itu kayak di majornya tuh kayak bisa sampai kayak nggak bisa nyanyi dengan secara full, makanya kayak nggak puas sama apa yang gue tunjukin ke dosen. Yang penting di vokal itu pokoknya harus ada latihan fisik sebelum major. Gue biasanya ada workout sebelum major sih supaya my whole body itu udah panas. Dan gue biasanya ada vocalization sebelum major supaya pas udah di major udah panas tenggorokan gue dan tinggal ikutin dosen saya gitu sih. Latihan. Pokoknya practice and keep practicing. Practice, berdoa, practice dah. Siapkan mental. Tapi yang penting ya untuk audiens kita yang dengar, practice smart, don't practice hard. Iya. Karena walaupun kamu itu latih 8 jam terus, tapi capek, frustasi kan nggak bantu apapun. Cuman bikin kamu emosi, bikin kamu angry with yourself. Ada orang yang bisa, emang ada orang yang bisa, tapi kan orang-orang beda gitu. So give yourself know who you are and know as a musician supaya kamu bisa aku maksimum 1 jam. Ya udah 1 jam. Nanti sore misalnya pagi 1 jam, sore 1 jam gitu. Setidaknya ada latihan gitu. Dan latihannya itu benar-benar fokus dan latihan yang efisien daripada latihan yang gak efisien. Lama-lamanya kamu juga frustasi sama diri kamu sendiri gitu. Iya benar. Aku juga dikasih tahu sama dosenku, tiap kali latihan tuh setidaknya kamu udah tahu gitu loh, kamu mau latih bagian yang apa, mau benerin apa, supaya ya balik itu tadi, biar nggak buang-buang waktu, biar efisien gitu. Kayak misalnya mau ngelatih tekniknya atau mau ngelatih ngafalin atau apa gitu. Pokoknya kamu udah harus tahu goalmu tuh latihan di hari itu ngapain gitu. Yeah, so gitu aja guys. Thank you so much for tuning in for this week's episode. See you next week. Bye-bye. Bye-bye. Bye.